Kembali di channel Simple Fisika. Di video kali ini kita akan kembali belajar tentang usaha dan energi. Beberapa latihan soal saja, nggak perlu lagi lah kita ulang teorinya. Saya akan buatkan soal di sini. Misalkan ada di sini sebuah benda. Ini bendanya. Jadi bidang ini ada bagian yang licin dan ada bagian yang kasar. Untuk bidangnya kita anggap panjangnya sangat-sangat panjang lah begitu. Lalu saya letakkan suatu benda di bagian yang licin ini, di mana massa bendanya ini sebesar 3 kg, lalu diberi gaya sebesar 6 Newton, hingga akhirnya sampai pada bagian yang kasar ini setelah dia bergerak selama 4 sekon. Jika gaya koefisien gesek kinetis pada bidang yang kasar ini sebesar 1/4, pertanyaannya sejauh berapakah panjangnya bidang kasar ini hingga akhirnya dia di sini berhenti. Nah, berhenti di ujung sini dia. Maka panjangnya yang kasar ini berapa? Itu. Untuk menjawab ini, maka kita harus ingat kembali konsep usaha energi, hubungan usaha dengan energi. Nanti karena ada gaya di sini 6 Newton, tentu benda ini dari keadaan diam akan mengalami percepatan hingga memiliki kecepatan tertentu di sini. Lalu karena ada gaya gesek di sini, ingat gaya dorongannya tetap diberikan ya. Gaya dorongan tetap diberikan sebesar 6 Newton tadi, tidak langsung serta-merta dihilangkan. Lalu ditanyakan, karena adanya gaya gesekan nanti di sini, kira-kira sejauh berapakah panjang bidang yang kasar ini sampai akhirnya dia berhenti? Nah, mari kita hitung. Pertama, untuk bidang yang licin. Karena dia licin, satu-satunya gaya yang ada bekerja hanya gaya luar, yang dimana dia akan mengalami percepatan sebesar A sama dengan F dibagi dengan M, dimana F-nya sebesar 6 dibagi dengan 3 hasilnya adalah 2. Lalu kecepatannya saat di awal yang kasar ini, V akan sama dengan 0 ditambah dengan A kali T rumus GLBB. Sama dengan A-nya 2, T-nya 4. Maka hasilnya adalah 8 meter per sekon. Oh, kecepatannya di sini adalah sebesar 8 meter per sekon. Lalu dia akan berhenti sampai pada bidang kasar ini, dia akan berhenti setelah menempuh jarak berapa, kan begitu. Otomatis kita tulis dulu yang kasar. Untuk bidang yang kasar tentu gaya yang mendorong tetap ada, tapi jangan lupa ada gaya geseknya. Kita hitung dulu gaya geseknya. F gesek kinetis rumusnya adalah mu K dikali dengan gaya normal. Masukkan mu K-nya. Mu K-nya adalah 1/4. Lalu gaya normalnya ini bidang datar, maka gaya normalnya sama dengan M dikali G, 3 dikali dengan 10. Maka hasilnya ini adalah 30 bagi 4 sama dengan 7,5. 7,5 Newton. Maka jika ditanyakan total gaya yang bekerja pada bidang kasar ini, ada gaya ke kanan sebesar 6 Newton, tapi ada tahanan ke sana sebesar 7,5 Newton. Maka otomatis lama-kelamaan ini kan akan makin melambat dan makin melambat. Kalau begitu, untuk menjawab panjang yang kasar ini bagaimana? Yaitu besarnya perubahan energi kinetik delta EK
sama dengan usaha gaya gesek. Nah, delta EK itu artinya energi kinetik akhir dikurangi energi kinetik awal. EK akhir dikurangin EK awal harus sama dengan W gesek. W geseknya berarti F gesek kinetis, F gesek dikali dengan panjang bidang yang kasar. Tapi jangan lupa tetap ada di sini. Nanti kita tambahkan dengan F. Di sini tambahkan dengan F dikali dengan S yang kasar itu. Kenapa? Karena sepanjang jalan itu dia bekerja si gaya yang sebesar 6 Newton itu. Nah, atau boleh begini kita bikin. EK akhir kurangin dengan EK awal adalah sama dengan sigma F. F bersih dikali dengan S yang kasar. Nah, kayaknya lebih mudah seperti itu ya. Jadi kita buat sigma F-nya aja. Oke, EK terakhir itu adalah 0 karena dia diam. Dikurangi dengan setengah M V kuadrat harus sama dengan sigma F-nya tadi adalah 6 dikurangi 7,5. Kenapa 6 kurang 7,5? F yang searah gerak bernilai positif, F yang melawan arah gerak bernilai negatif dikali dengan S. Nah, otomatis di sini adalah negatif setengah dikali M. M-nya tadi adalah 3 dikali dengan V kuadrat, hasilnya harus sama dengan negatif 1,5 juga dikali dengan S. Nah, ini kan negatif 1,5 nih. Cancel. Ini negatif 1,5 cancel. Maka hasilnya V kuadrat sama dengan panjangnya bidang yang kasar itu. Ingat V-nya tadi ketika di sini kita udah hitung V-nya sebesar 8 meter per sekon. Maka tinggal kita kuadratkanlah ini 8 kuadrat yaitu 64. Maka panjangnya bidang yang kasar itu dari mulai dia masuk ke yang kasar sampai akhirnya dia berhenti adalah sejauh 64 meter. Nah, sekarang boleh saya kasih kalian challenge, nanti kalian cobalah sendiri di rumah dan saya berikan konsepnya, menjawabnya seperti apa. Mirip seperti yang tadi, ada benda di bidang kasar dan licin, nih, masanya adalah 4 kg, lalu didorong dengan gaya 8 Newton sampai akhirnya tiba di bidang yang kasar seperti ini. Yang kasar, tapi di tempat yang kasar ini memiliki muka sebesar 1/4. 1/4 ya. Lalu, janganlah 1/4. Saya buat di sini 0,2 aja. 0,2. Nah, pertanyaan saya berbeda. Ini kan 8 Newton nih didorong pada tempat yang licin. Ini licin. Yang ini kasar. Nah, ketika sampai di sini, kenalah dia dengan gaya gesek. Nah, kamu harus hitung berapa gaya geseknya, berapa gaya dorongan. Ingat, tetap ada gaya dorongan di sini sebesar 8 Newton. Lalu pertanyaannya bukan lagi menghitung jarak, tapi ini konsep. Pertanyaannya adalah apa yang akan terjadi saat benda bergerak di bidang yang kasar.
Katakanlah ini posisi A, ini B besar, di sini C. Bidang kasar antara B, C. Tuh. Apa yang akan terjadi? Silakan kalian pikirkan kira-kira apa jawabannya. Bagi yang tahu, silakan komen di kolom komentar. Bagi yang kurang pas, nanti saya akan berikan jawaban yang pasnya. Bagi yang kepo. Tapi kalau udah merasa yakin dengan jawabannya, silahkanlah berarti. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya video ini semakin bermanfaat bagi banyak orang. Jangan lupa subscribe juga ya guys, biar saya semakin semangat membuatkan video seperti ini. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video selanjutnya.